Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Vidya Syakila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan. Pengertian tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut Racnum plantae, yaitu organisme multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, eukariotik atau organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetika disusun menjadi nuklei yang terikat membran. Yang kedua, terdiri atas banyak sel yang disebut multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil atau zat hijau daun dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang terakhir, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Lalu di sini ada bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Tumbuhan juga mempunyai bagian-bagiannya. Pada tumbuhan ada bagian-bagian seperti akar, batang, daun, dan juga bunga. Setiap bagian pada tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Berikut adalah ciri-ciri akar. Lalu di sini ada jenis-jenis akar. Yang pertama, akar serabut. Yang kedua, akar tunggang. Yang ketiga, akar nafas. Yang keempat, akar hisap. Yang kelima, akar lekat. Dan yang terakhir, akar gantung. Fungsi akar pada tumbuhan yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar berguna untuk menyongkong batang tumbuhan. Akar juga dipergunakan untuk respirasi pernafasan seperti pada tanaman bakau. Yang terakhir, akar berguna untuk tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya adalah batang. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Berikut adalah ciri-ciri dari batang. Jenis-jenis batang terbagi menjadi 3. Yang pertama, batang berkayu. Yang kedua, batang rumput. Dan yang terakhir, batang basah. Fungsi batang. Batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting, dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Fungsi dari daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. Daun juga sebagai tempat transpirasi. Dan terakhir, daun juga dapat berfungsi sebagai alat berkembangbiak vegetatif. Selanjutnya adalah bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang sangat khas, sehingga menarik perhatian serangga, kumbang, atau kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Bagian-bagian pada bunga. Ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan yang terakhir adalah mahkota. Bunga memiliki beberapa bagian penting, antara lain A. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agar membesar.
Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. B. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. C. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan penghiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. D. Benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik alat kelamin betina bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin, bunga yang sempurna. Bunga yang tidak memiliki salah satunya tidak sempurna, dan bunga yang tidak memiliki dua-duanya disebut tidak lengkap. Bunga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Oke, di sini saya akan mempraktekkan kepada semua tentang transportasi air pada tumbuhan. Alat yang dibutuhkan adalah 2 gelas plastik, air secukupnya, alat pengaduk, pewarna makanan, dan tumbuhan. Di sini saya memakai sayuran sawi. Langkah kerja yang pertama adalah tuangkan air ke dalam gelas plastik secukupnya. Lalu, tuangkan pewarna makanan ke dalam air secukupnya. Lalu aduk dengan alat pengaduk. Lalu masukkan sawi ke dalam air berwarna tersebut. Dan terakhir kita tunggu hasilnya dalam waktu 3 jam. Dan jangan lupa sayuran tersebut ditaruh di bawah matahari. Nah, jika sudah 3 jam atau lebih, inilah hasil dari transportasi air pada tumbuhan. Air berwarna akan menaik kepada tumbuhan dan tumbuhan akan berubah warna tersebut mengikuti air yang kita campurkan tadi. Dan ini hasil dari transportasi air pada tumbuhan. Terima kasih.